Halo semuanya. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, kalau aku lihat di sini ada seseorang yang merasa bahwa hubungan yang dia jalani bersama seseorang lainnya itu kayak sudah kehilangan gairah atau kehilangan kepercayaan ya. Apa ya, hubungan mungkin sering selalu berkonsentrasi pada kekurangan ya, dia kurang ganteng, dia kurang effort, dia kurang ini, dia kurang itu, dan sebaliknya ya, dia juga merasa bahwa kamu kurang ini, kamu kurang itu, seperti itu, sambil mengabaikan hal-hal positif yang sebenarnya satu sama lain punya gitu loh ya. Pasangannya punya, kamu punya hal positif dalam hidupmu, kamu punya poin plus, dia juga punya poin plus, tapi kalian karena sudah pesimis ya, sudah sering merasa kehilangan rasa kepercayaan kepada pasangan, sehingga ya udah poin plus yang pasangan kalian miliki satu sama lain itu kayak nggak terlihat gitu ya. Terus itu juga nampaknya memang hubungan yang kamu jalani bersama seseorang ini sudah kehilangan gairahnya, percikannya. Hubungan ini udah ngerasa kayak terasa basi, membosankan, hubungan yang mungkin stuck seperti itu ya. Dan aku lihat di sini mungkin salah satu pihak masih merasa bahwa masalah apapun yang ada di hubungan kalian itu masih bisa diperbaiki, tapi nampaknya kamu memang sudah memilih untuk melanjutkan hidup. Nah, kalau mau melanjutkan hidup saja, ya udah berarti harus bersedia menyembuhkan luka dari sebelumnya atau dari masa lalumu, dan kamu harus bisa menghilangkan karma buruk dari hubungan ini gitu ya. Jadi kamu nggak mau lagi stuck atau tetap bertahan dengan hubungan yang bersama dia yang toksik itu, yang menyakitkan itu gitu. Kamu lebih memilih untuk melanjutkan hidup, walaupun di sini kamu juga tahu bahwa sebenarnya kalau misalkan kalian berdua mau sama-sama memperbaiki hubungan ini juga bisa gitu, tapi kamu lebih memilih untuk melanjutkan hidupmu dan melepaskan hubungan ini, seperti itu ya. Bahkan di saat ini yang kalian lagi lajang nih, kalian kayak ada yang kurang merasa percaya diri bahwa Tuhan atau semesta itu akan memberikan kalian pasangan di masa depan ya, akan ada pasangan yang tepat untuk kalian gitu. Kalian kayak kurang percaya gitu, kayak kurang percaya diri gitu. Ternyata memang di hubungan kamu dengan dia ini ada masalah yang mengakar yang sangat berat, yang mungkin sampai sekarang pun kayak nggak tahu gimana cara untuk mengatasinya. Misalkan apa ya, salah satu di antara kalian terlalu ketergantungan dalam hal perselingkuhan. Ya udah punya pasangan juga masih tetap selingkuh, cari yang lain di sana gitu. Sehingga mungkin karena udah sering sekali terjadi, jadi masalah yang ada di hubungan kalian ya itulah ya, dan itu sudah menjadi sudah mengakar di hubungan kalian. Dia selalu selingkuh lagi, bohong lagi, dan seterusnya ya. Kalau aku lihat di sini, sehingga karena
selalu berpegang teguh pada kebiasaan yang sama dan ini dalam jangka waktu yang lama, maka hubungan kalian stuck, hubungan kalian tidak ada perkembangannya, hubungan kalian ya gitu-gitulah gitu ya. Sehingga that berarti memang mau nggak mau, siap nggak siap, aku lihat harus ada yang berubah. Perubahannya dengan cara apa? Dipisahkan dan menjalani karma masing-masing, yang menjalani kehidupan masing-masing sambil berintrospeksi diri dengan karma-karma yang harus dijalani gitu. Makanya di sini yang tadinya kalian itu mungkin ada yang bucin banget ya, ngejar-ngejar dia, sekarang jadinya dingin, cuek ya, tidak peduli seperti itu. Ya, karena di sini ada death, berarti memang secara signifikan kalian berdua itu harus bisa berubah gitu, agar kalian bisa saling menghormati, bisa saling menghargai, bisa saling perhatian ya. Atau akhirnya kalian bisa punya sifat yang perhatian, bisa menghargai orang lain ya. Nanti terus juga nantinya kalau misalkan kalian punya pasangan tuh, pasangan bisa dihormati, dihargai, disayangi ya, saling mencintai, saling memberikan effort yang setara dan segala macam. Tuh, dikonfirmasi dengan Five of Swords, berarti memang hubungan yang kamu jalani bersama seseorang itu nggak baik ya, hubungan yang penuh dengan ketidakjujuran, perselingkuhan, kebohongan ya, bahkan skenario terburuknya juga mungkin dia pernah menipu, entah menipu kamu atau menipu dia, menipu orang lain. Dan tampaknya ini semua sudah terungkap ya kebenarannya, nampaknya kamu sudah tahu juga dia selingkuh sama siapa aja, dia bohong apa aja, dia menipu siapa aja atau dalam jumlah berapa gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini indikasi kamu ini berdealing dengan seseorang yang penipu, tukang selingkuh ya. Dan aku lihat di sini ternyata sebagian banyak dari mereka itu justru malah mengungkapkan kebohongan dia sendiri gitu ya. Jadi bukan kamu yang ngorek-ngorek, tau-tau dia ngaku gitu, atau dia keceplosan seperti itu ya, dia mengungkapkan kebohongannya. Tapi kalau aku lihat ya, sekarang kamu memilih untuk mengabaikan tanda-tanda atau peringatan-peringatan apapun. Jadi kalau misalkan di sini kamu dulu tuh bucin-bucin ya, ngejar-ngejar dia, terus ada peringatan kalau misalkan kamu tidak menghargai dia atau kamu tidak memaafkan dia, ya berarti ada peringatan beresiko kamu akan kehilangan dia. Nah, itu kamu mau ya udah sekarang berpikir ya udah kalau mau kehilangan dia ya udah sana gitu. Nggak peduli gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu sekarang sudah cuek banget ya, atau sudah tidak peduli, memilih untuk mengabaikan perilaku dia ya. Terus itu aku lihat di sini mungkin gini ya, di antara kalian masih ada yang masih belum tahu nih mau memaafkan dia atau enggak gitu. Tapi yang pasti sekarang aku lihat kamu lebih memilih untuk udah deh lanjutin hidup aja gitu ya. Lebih baik fokus dengan diri sendiri, melanjutkan hidup ya, nggak usah lagi memfokuskan ke dia, nggak usah lagi ngurusin dia seperti itu. Dan nampaknya juga ternyata selama ini kalian itu sering berselisih ya, kalian sering bertengkar karena banyaknya ketidakstabilan di hubungan kalian. Terus itu juga mungkin juga salah satunya ada tentang ketidakyakinan atau pasangan mungkin atau dia ya lebih peduli tentang yang lain dibandingkan kamu ya, sehingga kamu selalu merasa bahwa cintamu seperti tidak berbalas atau rasa cintamu tidak dihormati, atau kamunya merasa seperti tidak dihormati oleh dia karena dia selalu lebih mementingkan yang lainnya dibandingkan kamu. Terus itu juga kalian sering bertengkar. Ketika bertengkar pun tidak mau saling mendengarkan satu sama lain ya, alih-alih mau cari solusi satu sama lain, tapi justru malah di sini kalian secara terbuka terang-terangan memusuhi satu sama lain seperti itu.
Tapi aku lihat di sini kayaknya kamu yang saat ini lagi lajang, kamu sudah berupaya keras untuk mengatasi rintangan apapun di kehidupan kamu sampai dimana kamu sudah ada di titik dimana kamu merasa puas dengan siapa dirimu, dimana kamu merasa cocok di dunia ini ya. Uh, uh, Karena aku lihat di sini kamu tuh sekarang sudah merasa tertarik dengan sesuatu di kehidupanmu sendiri, seperti itu. Terus juga ketika sekarang kamu sudah nyaman dengan hidupmu, kamu sudah fokus hanya pada hidupmu dan kamu sudah merasa cocok dengan dimana tempat kamu sekarang, aku lihat justru malah kamu akan menarik seseorang yang luar biasa ke dalam hidupmu. Kamu akan merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Orang-orang mungkin akan tertarik ya. Ada beberapa nanti orang-orang yang tertarik sama kamu, entah mantauin kamu atau memang secara langsung yang dia akan datang gitu ya, mengungkapkan kalau dia tertarik sama kamu gitu. Tapi yang pasti di sini kamu sekarang sudah merasa bahwa kamu sudah nyaman dengan dirimu sendiri, kamu merasa bahagia ya. Terus juga kamu terbuka pada potensi yang apa yang dunia ini tawarkan. Jadi ada peluang apa kayak ya kamu mau coba gitu. Ada peluang apa kamu bisa nyoba kayak gitu ya. Pokoknya apa yang dunia ini suguhkan kamu bisa menggapainya atau kamu bisa mencobanya gitu, bisa kamu lakukan, bisa kamu jalani gitu ya. Terus itu juga mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang ketika kamu lagi berlibur atau di suasana liburan ya. Atau mungkin kamu lagi bepergian karena pekerjaan atau bepergian karena liburan, nanti kamu ketemu dengan orang ini. Atau sebaliknya, orang itu mungkin lagi liburan ke tempat kamu dan kalian bertemu. Nah, orang ini tertarik sama kamu gitu. Oke, ternyata gini, selama ini dia selalu mencoba mengelola banyak hal dalam hidupnya ya. Dia selalu tidak menyediakan waktu untukmu, untuk hubungan kalian ya, untuk hanya sekedar menjalin hubungan dengan kamu pun dia mungkin lupa. Dia mungkin kayak nggak ada waktu gitu ya. Dia hanya lebih berfokus pada masalah pekerjaannya, keuangannya, keluarganya dan lain-lain. Intinya nggak ke kamu ya selama ini, sehingga hubungan kalian nampaknya memang sudah diambang kehancuran atau memang saat ini sudah hancur gitu ya, karena mungkin akibat dari stres yang kamu rasakan ya. Terus itu juga mungkin sering karena terjadi konflik atau permusuhan di antara kalian. Terus itu juga mungkin ada yang menyinggung dengan kata-kata atau tindakan sehingga memilih untuk memutuskan hubungan gitu ya. Terus itu juga ditambah dengan ya kamu juga mungkin kayak menimbang-nimbang kenapa harus bersama dia kalau dia ada selingkuhan gitu ya. Dan dia pun mungkin juga selama ini kenapa dia tidak menghargai kamu, kenapa dia tidak menghormati kamu, kenapa dia tidak ada quality time untukmu, karena dia juga masih bingung untuk menentukan memilih antara kamu atau si selingkuhannya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu belum menikah dengan dia, karena di sini aku lihat memang dia belum bisa mendedikasikan waktu dia untuk hubungan masa depan, untuk hubungan kalian bisa bertumbuh ya, karena dia masih memiliki beban dalam hal kewajiban pribadi, entah itu secara finansial, entah itu dalam hal tanggung jawab berkeluarga atau dengan pasangan dia yang lain atau gimana. Pokoknya di sini dia masih punya kewajiban pribadi gitu. Kalau dia sudah punya anak ya mungkin dia harus menghidupi anaknya gitu kan, membiayai anaknya, seperti itu.
Oke, kalau aku lihat sebenarnya kamu dengan dia saat bersama ya, kalau kalian satu sama lain bersama gitu ya, kalian sama-sama menikmati momen-momen bersama itu ya, kalian merasa bahagia, kalian merasa senang ya, kalian menikmati waktu momen kalian satu sama lain saat bersama seperti itu, karena memang aku lihat baik kamu dan dia sama-sama saling mencintai gitu ya, ada cinta tanpa syarat di sini. Cuman aku lihat di sini mungkin salah satu pihak saja sih ya yang benar-benar mencintai tanpa syarat. Jadi benar-benar yang kayak setulus itu, pol-polan ya, bisa jadi mungkin kamu yang selama ini sangat effort banget untuk mencintai dia, tapi sedangkan dianya selama ini hanya mencintai dirinya sendiri gitu ya. Kamu yang selalu mencintai dia tanpa syarat, kamu selalu memberikan keutuhan kasih sayang kepada dia, kamu yang selalu kelihatan banget terbucin-bucin, benar-benar nunjukin ketertarikanmu sama dia gitu ya. Kamu selalu menunjukkan tidak mementingkan dirimu sendiri aja, kamu selalu bisa membagi segala hal dengan dia gitu ya, tapi si dianya justru malah menunjukkan sikap hanya mencintai dirinya sendiri seperti itu. Terus juga ada flowing kiss, berarti aku lihat di sini ya, kamu benar-benar memberikan cinta tanpa syarat sama dia ya, kamu selalu mencoba untuk memberikan dia keadilan ketika dia lagi sulit, kamu selalu bantu dia, kamu selalu ada untuk dia, kamu memberikan kasih sayang, cinta ya. Oke, kalau aku lihat seperti itu, dan kamu memang selama ini sangat berharap banget bahwa cinta yang sudah kamu berikan kepada dia atau apapun effort yang kamu berikan ke dia, kasih sayang yang kamu berikan ke dia itu bisa dibalas oleh dia. Itu aku lihat di sini. Sayangnya kamu berdealing dengan seseorang yang narsis ya. Orang yang narsis hanya love bombing doang ya, hanya effort di awal-awal hubungan aja, orangnya egois ya, selalu hanya mementingkan dirinya sendiri seperti itu ya. Oke, ada mirror, berarti aku lihat di sini kamu dengan dia saling mencerminkan, saling merefleksikan diri, sehingga ada introspeksi diri ya satu sama lain. Terus juga memang ada luka batin yang ditimbulkan satu sama lain gitu ya. Kamu merasa ada luka batin dari dia karena mungkin dia selama ini selalu menghadirkan wanita lain atau pria lain atau pilihan lain seperti itu. Terus itu aku lihat juga di sini dia melihat sisi kamu itu akhirnya membuat dia sadar ya, kayak ngeliat ada refleksi diri dia di kamu, sehingga aku lihat juga di sini dia ada introspeksi dirinya juga gitu. Cuman di sini key on the ring ya, dia banyak pilihan ternyata ya. Bahkan aku lihat di sini juga dia mungkin pernah melakukan one night stand dengan seseorang, entah itu dengan kamu atau dengan yang lainnya seperti itu. Atau memang kebiasaan dia itu suka one night stand dengan wanita atau pria lain di luar sana gitu. Ya punya kehidupan seks bebas yang brutal. Brutal. Oke, kita lihat lagi. Apa sih yang dia rasakan terhadap kamu, atau apa sih pesan cinta yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Cerminan diri itu misalnya gini ya, ketika dia dulu cuekin kamu ya, terus sekarang ya karena dia dulu sering cuekin kamu, sekarang dia dicuekin oleh kamu kayak gitu, jadi kayak cerminan diri gitu. Terus mungkin ada sikap-sikap yang sama ya, atau perlakuan yang sama yang dulu pernah dia lakukan ke kamu atau ke orang lain. Terus pas dia melihat sisi kamu sekarang, itu kayak ngelihat cerminannya diri dia yang dulu atau diri dia yang sekarang yang sebenarnya itu seperti apa gitu.
Oke, ya, di sini dia ternyata selalu melarikan diri ya ketika semuanya semakin sulit, ketika situasinya semakin sulit atau ketika semuanya menjadi sulit, dia selalu melarikan diri. Dia pergi saat keadaan menjadi sulit. Jadi kalau aku lihat di sini dia orang yang tidak bertanggung jawab. Dia udah buat masalah, terus itu udah kacau, dia kabur gitu aja. Dia meninggalkan kamu dengan masalah-masalah yang pelik itu, yang sulit itu gitu ya. Dia tidak mau mencari solusi atau bareng-bareng menyelesaikan masalah itu. Dia hanya meninggalkan masalah di kamu doang kayak gitu. Terus juga selama ini dia banyak rahasianya, bahkan sampai sekarang pun masih ada loh rahasia yang belum dia ceritakan ke kamu gitu ya. Dia belum bisa menceritakan, atau sampai saat ini dia belum menceritakan semua rahasianya. Terus juga aku lihat di sini keadaan dia sebenarnya ada rasa ketidakpuasan ya. Dia merasa tidak bahagia dengan jalan yang dia tempuh sekarang. Jadi dulu kan dia lebih memilih yang lain kan, dia lebih mementingkan yang lain, dia lebih memilih pasangan lain, terus lebih peduli dengan karirnya, keuangannya, keluarganya gitu ya, sehingga kamu sering tidak dihormati, tidak dihargai. Nah, ternyata apa yang selama ini dia pertahankan, apa yang selama ini dia perjuangkan, apa yang selama ini dia pilih itu tidak membuat dia bahagia. Bisa jadi ya, mungkin apa yang selama ini dia pilih itu ternyata mengecewakan dia atau tidak mendapatkan hasil yang baik gitu ya, sehingga dia merasa tidak bahagia dengan jalan yang dia tempuh saat ini, yang dia pilih saat ini atau selama ini. Sebenarnya gini ya, kenapa dia tidak tegas terhadap hubungan kalian atau tidak bisa memberikan kejelasan atau kepastian di hubungan kalian? Sebenarnya karena ada perbedaan di antara kalian, entah itu perbedaan suku bangsa, agama, usia, status pernikahan, apalagi ya apalah ya, pokoknya di sini aku lihat ada suatu perbedaan yang mungkin dia tidak bisa melawannya, dia tidak bisa menyetarakan perbedaan itu atau tidak bisa membuat perbedaan itu hilang gitu, sehingga di sini dia hanya bisa berharap kamu bisa mengerti perasaan dia gitu. Kalau dia tuh sebenarnya nggak mampu untuk menghilangkan perbedaan itu atau membuat perbedaan itu menjadi sesuatu yang baik-baik saja gitu loh, yang bukan menjadi sesuatu yang bermasalah gitu ya. Perbedaan itu benar-benar sangat kuat. Misalkan dia duda, kamu masih gadis, nah mungkin keluargamu itu menjunjung tinggi banget ya kalau gadis ya nikahnya sama yang bujangan, misalnya contohnya kayak gitu ya, atau apa deh gitu. Misalkan beda agama ya, itu orang tua sangat menjunjung tinggi agama yang dipeluk gitu kan, yang dipegang gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kamu pindah ke agama dia, contohnya seperti itu. Jadi dia berharap kamu mengerti perasaan dia. Kalau dia tuh ada ketidakmampuan untuk membuat perbedaan ini jadi tidak masalah gitu loh. Ya, terus itu juga aku melihat di sini nih ada reflection lagi, ada cerminan ya. Nah, setelah menjauh darimu, akhirnya membuat dia menyadari tentang segalanya. Banyak hal yang akhirnya terjelaskan ya, kenapa kamu bersikap begini, kenapa kamu bersikap seperti itu. Oh, ternyata cerminan dari dia. Ya wajar kamu meninggalkan dia, orang dia selingkuh, orang dia banyak pilihan, seperti itu ya. Jadi setelah menjauh darimu, setelah kalian berjauhan, setelah kalian tidak bersama lagi, banyak hal-hal yang akhirnya terjelaskan, banyak hal-hal yang akhirnya kayak terlihat dengan jelas gitu, kenapa ini semua terjadi gitu ya. Terus ada sabotase ya, dia merasa kesal dengan dirinya sendiri, dia merasa kayak sial banget sih gitu ya. Sialnya itu ya karena dirinya sendiri gitu ya, karena di sini dia merasa terkadang dia selalu merusak hal-hal baik dalam hidupnya, termasuk kamu ya. Udah dikasih pasangan yang baik ya kayak kamu, tapi disia-siain, tapi tidak dihargai, tidak dihormati, seperti itu ya. Hanya bisa menyesal. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius, Scorpio, dan star itu Aquarius. Yes, itu saja.
Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 19, 10, 31, 18, 20, 8, 26, 16, 30, 12, 25, 24, 21, 28, 27, 15, 6, 9, 13, 14, dan 22. Terus ini bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Desember, Oktober, Januari, Agustus, Juni, Mei, September, April, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio kuda, sio ayam, sio kelinci, sio kerbau, sio kambing, sio anjing, sio macan, dan sio naga. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. CLHQRSZYOEI PKNVXBTWDAM KNP. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.